Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di kelas geografi. Nah, ini saya melihat ada beberapa bangku kosong. Manakah temannya? Oke, ada di absen di situ ya, display-nya ya. Baik, silakan dicek dulu bangkunya, kerapiannya. Jika masih ada sandal, silakan ditaruh di rak di belakang. Ada yang punya sandal dikata yang rapi. Cek dulu warnanya dan yang lain. Banyak yuk. Dispen apa aja di kotanya? ANBK apa? ANBK kan pagi. Pulang gitu dah. Hari ini sudah kembali ke kelas untuk yang ANBK. Tapi ada yang nggak masuk, Ada yang Popda, Pasif, terus ini tambahan untuk paduan suara. Terima kasih. Terima kasih atas informasi teman-teman yang dispen. Ya, untuk anak-anak semuanya, oke. Hari ini kita melanjutkan materi pada minggu lalu. Minggu lalu, bab kita kan masih pada bab kita apa? Letak Indonesia berdasarkan astronomi, geografi. Good, pintar. Kalian masih hafal dengan materi kita pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sambung dengan hari ini. Tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu mengidentifikasi posisi strategis Indonesia berdasarkan letak geografis, astronomis, geologis, dan juga geomorfologis. Ya. Tujuannya apa atau manfaatnya? Agar kalian mengetahui posisi strategis Indonesia. Dengan mengetahui posisi strategis Indonesia, maka kalian akan tahu kelemahannya apa, keuntungannya juga apa. Sehingga kalian sebagai generasi muda bisa preventif untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Oke. Angkat tangan siapa yang masih ingat atau hafal. Kemarin kita berada di fitur keberapa dengan menggunakan media GeoLegend. Ya, fitur keberapa kemarin kita ketika menggunakan media GeoLegend? Karena pembelajaran kita masih menggunakan media GeoLegend yang ada 9 fitur, tapi minggu kemarin itu berhenti pada fitur keberapa? Keberapa? 3. Oke, angkat tangan buat yang tahu fitur 3 itu kemarin apa isinya? Bentar, coba dicek aja, enggak apa-apa. Ya. Fitur ketiga isinya apa untuk media GeoLegend? Pak, iya isinya? Soal. Terus kalian disuruh apa di situ? Mencari peta, petanya daerah mana? Bojonegoro. Lalu diapakan? Oke. Jadi pada fitur yang ketiga, di mana kalian mengeksplorasi wilayah kalian, yaitu tentang Kabupaten Bojonegoro, ditinjau dari letak astronomis, geografis, geologis, dan geomorfologis. Hari ini, ya, nanti kita akan mempresentasikan. Jadi kalian setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan untuk menjelaskan temuan kalian dari peta Bojonegoro, ditinjau dari
letaknya yaitu posisi astronomis, geografis, geologis, dan geomorfologis. Lalu apa sih keuntungannya dengan posisinya Bojonegoro di 4 posisi tadi? Paham ya? Paham. Oke, saya beri kesempatan kalian untuk gabung dengan kelompoknya. Silakan. Putri ya, saya boleh join kelompok lain nggak? Kelompok saya tinggal saya sendiri satu. Tadi kemarin dikerjakan sudah. Sudah. Kamu bawa handphonenya ada isinya geolegend. Enggak, saya nggak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat keluar kemarin. Iya. Oke, karena tidak ada geolegendnya, kamu boleh gabung sama teman yang login di aplikasi itu. Kerja aja sudah dikerjakan di buku tuh ya. Sudah. Iya. Tadi itu sudah. Sudah. Ya kalau sudah nggak apa-apa sendirian aja. Ya berarti masih tetap sama dengan pekerjaan ya, pekerjaannya kemarin. Oke, sudah di fitur yang ketiga. Silakan bisa dibuka media geolegendnya. Geolegendnya sudah dibuka. Mas, kelompoknya siapa? Udah bergabung dong sama kelompoknya. Dirimu kelompoknya siapa? Enggak. Dirimu yang sendiri. Enggak. Ya. Coba saya pastikan dulu setiap kelompok sudah ada media geolegendnya. Geolegendmu mana medianya, Mas? Aplaus untuk kalian semuanya. Hampir semua sudah mengerti Bojonegoro. Ya, terus juga sudah dikerjakan. Jadi hebat kalian, sudah ada progres untuk mengerjakan di fitur 3. Hampir semua sudah ada peta Kabupaten Bojonegoro dan juga sudah dikerjakan. Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan untuk fitur yang ketiga ini. Maka seperti jadwal kita sebelumnya, maka hari ini kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Kita sama temanya tentang Bojonegoro semua, tapi saya yakin dengan kreativitas kalian, dengan studi literasinya kalian akan menghasilkan informasi yang berbeda di setiap kelompok, gitu ya. Oke, saya ajak dulu. Kemarin itu pakai kelompok apa? 1, 2, 3 gitu ya. Masih ingat nggak kelompok 1, 2, 3-nya? Atau saya sebutkan nomor aksen aja, dia yang berada di kelompok berapa, maka kelompoknya itu yang maju ya. Oke, silakan nanti bisa maju ke depan kelas. Nah, pada fitur 3 ini, di situ kan dia ngasih kriteria penilaian ya. Kriteria penilaiannya, yang pertama, ya isinya sesuai dengan tugas atau perintah dalam soal.
Lalu yang kedua adalah cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya harus yang betul. Kalian kan calon mahasiswa. Maka menyampaikan juga harus belajar yang baik cara menyampaikan. Jangan asal-asalan. Kalian sudah pasti jelas soalnya sudah calon mahasiswa. Yang kedua yang dinilai ujian adalah cara penyampaian. Oke? Ya. Silakan dibagi antara temannya. Nanti kamu yang membacakan apa, yang menunjukkan petanya. Silakan dibagi nanti bagaimana penyampaian di depan. Gitu. Yang sendiri juga nggak apa-apa. Berarti yang sendiri bisa menyampaikan sendiri ya. Baik, saya mulai. Halo, dari absen yang ada absen 5-nya. Karena sekarang 5 Agustus, maka absen 5 kelompoknya siapa absen 5? Hah? Oh iya, dia sendiri ya pelajarannya. Oke, dia diskon ya. Baik, saya berlanjut ke bulan Agustus. Bulan Agustus itu bulan keberapa? Ya, siapa absen 8? Ya, siapa? Azwa Aura. Sayyidah. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan kami untuk perkenalan diri, saya Dewi Ratnanobar dari absen 11. Dan saya Kakak Laptopia dari absen 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dari tugas yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu peta kabupaten Bojonegoro sebagai tempat tinggal kami. Tata astronominya yaitu 6 derajat 59 sampai 70 derajat 37 bintang kota dan 111 derajat 25. Ini sudah diskon. Kalau itu pelajaran maunya. Mohon maaf ya Mbak, bentar. Mohon maaf ya. Yang baru datang, saya cut dulu ya, maaf ya. Yang baru datang, kita waktunya presentasi dari pertemuan sebelumnya yang fitur 3 tentang menganalisis Kabupaten Bojonegoro. Yang baru datang silakan langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah berdua, tidak kelompoknya lengkap. Bisa diikuti, segera bergabung sama kelompoknya masing-masing. Akhirnya kamu nggak ada sendirian ya? Silakan. Ada produk. Ya, kita mulai dari sana, kita lanjutkan soalnya ya. Silakan. Jadi yaitu 6 derajat 50 hingga 7 derajat 37 bintang selatan dan 111 derajat 25 sampai 112 derajat 7. Secara geografis, batas wilayah sebelah utara Kabupaten Tuban, sebelah selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, sebelah timur Kabupaten Lamongan, dan sebelah barat Kabupaten Ngawi dan Blora. Untuk yang geologis terletak pada zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, ditandai dengan keberadaan gunungan kapur dan aktivitas vulkanik masa lalu. Morfologi terdiri atas dataran denudasional atau perbukitan struktural berrelief tinggi dan rendah dan perbukitan sisa gunung api. Untuk informasi pelajaran iklim di kabupaten kami yaitu cuaca saat ini yaitu cerah disebut yaitu musim kemarau dan musim hujan. Itu rata-rata di wilayah ini tapi dan dengan sepanjang tahun karena letaknya yang dekat dengan barisan gunung. Terima kasih.
Ya, oke. Halo. Ya. Ini tadi teman kalian menyampaikan posisinya Bojonegoro ditinjau dari 4 konsep tadi. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan kembali kita beri aplaus untuk Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Tria nanti akan memberikan masukan sekalian ketika selesai semua mempresentasikan ya. Karena nanti kalau Bu Tria memberikan masukan di setiap presentasi itu nanti berarti yang presentasinya jadinya paling baik dong gitu ya. Karena mempresentasikan ini yang Bu Tria beri masukan adalah konten atau isi materinya. Maka saya berikan kesimpulan setelah presentasi semuanya. Hari ini kalian menyampaikan saja apa hasil diskusi kelompok kalian. Oke, selanjutnya adalah nomor absen 2025. Berarti 20 dulu. 20 siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mutia Nasir dari absen 20. Saya Tindu Astin absen 12. Saya Tindu Arinda absen 6. Saya Rachel dari Bukusuti absen 28. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas minggu lalu, yaitu peta Kabupaten Bojonegoro. Untuk petanya, Ya, ini petanya. Dan poin kedua, letak astronomis, geografis, dan biologis. Untuk letak astronomisnya terletak di 6 derajat 59 hingga 7 derajat 37 lintang selatan dan 111 derajat 25 sampai 112 derajat 09 bujur timur. Untuk geografisnya sendiri terletak di sebelah utara Kabupaten Tuban, selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang, timur Kabupaten Lamongan, dan barat Kabupaten Ngawi dan Blora. Untuk letak geologisnya termasuk dalam zona kendeng atau jalur lipatan geologi di Jawa Timur, mengandung formasi batuan sedimen atau batuan pasir, gamping, dan lain-lain, menghasilkan potensi sumber daya alam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu cuaca dan iklim di Bojonegoro. Cuaca pada umumnya panas yang menguntungkan sepanjang tahun. Musim hujan ditandai dengan mendung, musim kemarau sebagian besar berawan. Suhu harian rata-rata berkisar 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Jarang di bawah 21 derajat Celcius atau di atas 37 derajat Celcius. Iklim Bojonegoro memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan letak astronomis, geografis, dan biologis? Letak astronomis itu berdasarkan garis bintang berbujur mempengaruhi iklim. Sedangkan geografis berdasarkan posisi terhadap wilayah lain yang menentukan hubungan antara wilayah lain. Dan biologis itu berdasarkan struktur bumi menjelaskan kondisi geologis particular. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih applause untuk kelompoknya yang sudah bisa menyampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyampaikan tentang astronomis, geografis, dan geologis Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Rahman Syaki, absen 25. Saya Naswara Nishifa, absen 26. Saya Dituti Aziza, absen 12. 10. Jadi saya akan menyampaikan kota Bojonegoro secara astronomis. Jadi Kabupaten Bojonegoro itu berada pada rentang 6 derajat 59 sampai 73 Bintang Selatan dan 112 derajat 25 sampai 112 derajat 09 Bujur Timur. Lalu untuk letak geografisnya, sebelah utara Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Tuban, lalu di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, di selatan ada Nganjuk, Marini, Jombang, di barat ada Kabupaten Kawi dan Kabupaten Blora, dan luas wilayahnya sekitar 2.370 km persegi. Untuk geologis atau geomorfologinya terdiri atas dataran rendah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, yaitu 25 sampai 5 mdpl, dan sebagian wilayah kapur di selatan dan barat laut hasil limpahan dan sesar tektonik Pliocenozoic. Curah hujan tahunan yang bervariasi yaitu 1.500 hingga 2.500. Lalu mayoritasnya ada di tropi 2 derajat kemiringan, tanah datar dan produk untuk pertanian. Yang ketiga, ada informasi cuaca dari tim di Bojonegoro. Cuaca Bojonegoro kondisi atmosfer harian berubah dalam waktu singkat. Berikut perkiraan cuaca harian di Bojonegoro. Sumbernya ada dari BMKG dan data cuaca wilayah Bojonegoro. Hari Kamis 31 Juli, kondisi cuacanya awan kabut, suhunya 29 derajat Celcius, suhu minimalnya 21 derajat Celcius. Dalam seminggu terakhir, suhu harian cukup tinggi atau rata-ratanya di 24 sampai 26 derajat dengan cuaca cerah hingga berawan dan kemungkinan petir-petir ringan di beberapa hari. Iklim Bojonegoro. Pola rata-rata cuaca dalam jangka panjang Bojonegoro termasuk desa pegunungan, beriklim jenis iklim tropis monsun. Musimnya musim hujan sekitar November sampai April. Musim kemaraunya sekitar Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata tahunan kurang lebih 27,3 derajat Celcius. Jumlah hujan tahunan sekitar 169 mm dan jumlah bulan hujan kurang lebih 3 bulan. Kelembapan rata-ratanya sekitar 81% dan kecepatan anginnya umumnya rendah hingga sedang, kurang lebih 25 km per jam. Tergolong relatif kering dibanding wilayah utara Bojonegoro. Musim hujannya pendek sehingga sebagian besar tahun adalah musim kemarau. Wilayah ini cocok untuk pertanian lahan kering dan sawah irigasi. Di nomor 4, bagaimana hubungan antara letak astronomis, geologis, dan geografis tersebut dengan iklim? Yang pertama, astronomis. Letak lintang selatan Bojonegoro menyebabkan Bojonegoro memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup tinggi, terutamanya saat musim hujan. Dan geografis, adanya Sungai Bengawan Solo dan topografi dataran rendah mempengaruhi pola curah hujan lokal dan kelembapan udara. Wilayah yang tinggi mungkin memiliki suhu yang sedikit lebih rendah. Yang geologis dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah yang penting untuk ekosistem dan pertanian yang pada gilirannya dapat berinteraksi dengan iklim jangka panjang. Contohnya formasi batuan tentu dapat mempengaruhi penyerapan air hujan dan ketersediaan air bersih. Kemudian presentasi dari kami ada salam makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan
Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang kelompok 1 ingin menjelaskan letak saya Muhammad Atala Ramadan absen 2. Pertama adalah letak astronomis. Bumi Negara terletak antara 110 derajat 25 dan 112 derajat 29 untuk timur dan 6 derajat 59 hingga 6 derajat 27 bintang selatan. Posisinya tepat di garis laut di bawah membuatnya berada di wilayah berikut tropis dengan intensitas sinar matahari. Benar, lanjutkan aja. Saya cek ini. Nanti mau kita answer. Selanjutnya adalah letak geografis. Bojonegoro berada di bagian provinsi Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, barat dengan Kabupaten Karawang dan Blora, selatan berbatasan dengan Cianjur dan Madiun. Selanjutnya ada letak geomorfologis. Secara geomorfologis, wilayah Bojonegoro terdiri dari dataran rendah di bagian tengah dan timur, perbukitan kapur di bagian utara, perbukitan bergelombang di bagian selatan. Karakteristik geomorfologis ini menyebabkan kerentanan terhadap banjir dan kekeringan. Selanjutnya ada cuaca dan iklim di Bojonegoro. Bojonegoro memiliki iklim tropis dan 2 musim utama, yaitu kemarau pada bulan Mei sampai Oktober, hujan pada bulan November sampai April. Suhu rata-rata sekitar 26 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Curah hujan antara 1000 sampai 2000 mm per tahun, dengan puncak hujan pada Desember dan sampai Februari. Kelembapan udara relatif tinggi, yaitu 60 sampai 90%. Karena astronomis, geografis, biologis, geologi, cuaca astronomis karena berada di wilayah tropis Bojonegoro memiliki iklim musim tropis hingga lima panjang tahun dikelilingi oleh dataran dan sungai besar menjadikan daerah ini berpotensi banjir saat cedera dan kekeringan saat kemarau panjang. Geologi lapisan batuan berpori mempengaruhi infiltrasi air dan potensi kekeringan sumber daya alam seperti juga menentukan perkembangan industri yang bisa berpengaruh pada kualitas udara lokal. Geomorfologis daerah dataran rendah lebih rentan dan rentan banjir. Sedangkan perbukitan cenderung lebih sering perbedaan topografi mempengaruhi suhu dan aliran air hujan. Ya, sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pas ya. Selanjutnya ada angkat tangan, ada berapa kelompok ini? Yang belum 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keunggulan. Ya, yang berdua silakan lanjut ke depan. Yang berdua.
Oke, baik, masih tetap konsentrasi mendengarkan presentasi temannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melanjutkan referensi kerja kami. Jadi, gambar seperti ini. Terus untuk tempat ya sering itu ya. Saya bisa beda. Ya, saya cuma belajar sendiri soalnya. Jadi saya saat selama 7 bulan itu 6 derajat 59 sampai 7 derajat 37 dan 111 derajat 25 sampai 112 derajat 9 Bujur Timur. Nah, letak geografis Bujur Timur. Situasi sekitar 10 km barat laut Surabaya, batas wilayahnya di utara Tuban, Pekalongan, selatan Nganjuk, Rawamangun, baratnya Blora, Jawa Tengah. Nah, topologi di dataran rendah sepanjang sungai Bengawan Solo dan berperbukitan Kafur di utara dan selatan, ketinggian 25 sampai 500 mdpl. Selanjutnya, saya akan menjelaskan letak geologis Bojonegoro. Secara geologis, Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh perbukitan rendah di sisi utara dan selatan dengan dataran rendah di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Terdiri dari informasi gunung nada vulkanik, water lapisan, sedimen, pleistocene, limestone, ditemukan deposit fosfat dan minyak bumi, blok cepu, gondang, dan oke, cuaca akan dibacakan. Untuk menunjukkan cahaya secara cerah dengan suhu sekitar 29 Celcius Indonesia, kemudian suasana hingga 33 derajat Celcius maksimal. BMKG melaporkan kondisi cerah sehingga untuk dari pagi suhu maksimum 35 sampai 36 derajat Celcius. Dan rata-rata sekitar 24 sampai 67 derajat. Dan iklimnya, iklim tropis dengan dua musim kemarau untuk bulan Mei sampai Oktober dan musim hujan untuk November sampai April. Suhu rata-ratanya berakur 72,2 derajat Celcius. Curah hujan tahunan sampai 1.500 hingga 2.500 mm. Paling tinggi pada Januari, paling rendah Agustus. Kelembapan rata-rata rata-rata bukan hingga 88%. Paling tinggi rata-rata sampai 92 jam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Presentasinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok 30. Di sini kita akan menjelaskan tentang letak. Yang pertama ada petanya, yang kedua ada petanya.
111 derajat 25 sampai 112 derajat 09 bujur timur. Letak secara geografis: utara Kabupaten Tuban, timur Kabupaten Lamongan, selatan Kabupaten Madiun dan Nganjuk, barat Kabupaten Blora atau Jawa Tengah. Letak secara geologis: wilayah Bojonegoro memiliki sektor geologis berupa daratan aluvial sebagai Bengawan Solo, perbukitan, kapur dan sebagai wilayah dataran rendah. Tanahnya didominasi endapan aluvial yang subur dan cocok untuk pertanian. Informasi cuaca dan iklim Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro beriklim tropis dengan dua musim. Pertama musim kemarau, biasanya dari Mei hingga Oktober. Yang kedua musim hujan, biasanya dari November sampai April. Rata-rata suhu di Bojonegoro 25 sampai 34 derajat Celcius. Curah hujan cukup tinggi saat musim hujan. Nomor 4, hubungan antara Oktober dan Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini itu tadi kelompok yang ada aksen 30-nya ya. Aksen terakhir. Iya, silakan. Silakan aksen terakhir. Jadi ada berapa kelompok yang belum? 2. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Sahrani dari absen 33. Saya Nafas Sakila dari absen 24. Saya Nurmayani dari absen 37. Saya Fadila Azhar dari absen 31. Di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi mengenai PT Kabupaten Bojonegoro. 1. Letak astronomisnya berada di 6 derajat 59 sampai 7 derajat 27 lintang selatan dan 111 derajat 50 sampai 112 derajat 40 bujur timur. Terus yang kedua adalah letak geografis. Terletak sekitar 110 km barat laut Surabaya. Batas wilayah utara Tuban, timur Kampungan, selatan Nganjuk, Alun-Alun atau Kali, barat Blora, Jawa Tengah. Terus topografi dataran rendah sepanjang Sungai Bengawan Solo dan perbukitan dapur di utara dan selatan. Ketinggian mencapai 25 sampai 500 mdpl. Letak geologis terdiri dari informasi aluvium maupun permasalahan ditemukan gunung boksit, fosfat, dan minyak ubi. Blok jenuh, gondang, dan siaran.
derajat Celcius. BMKG melaporkan kondisi cerah hingga mendung sampai siang hari dengan suhu maksimum 35 sampai 36 derajat Celcius. Kelembapan 24 sampai 67%, angin 5 sampai 15 km/jam. Selanjutnya ada iklim tropis jadwal musim kemarau Mei sampai Oktober, musim hujan November sampai April. Suhu rata-rata 27 sampai 28,2 derajat Celcius. Curah hujan tahunan 1.500 sampai 2.500 milimeter. Paling tinggi pada Februari sampai Maret, paling rendah di Agustus. Kelembapan rata-rata 81 sampai 88%. Kecepatan angin rata-rata 5 sampai 9 km/jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok terakhir. Saya semua ya kita bersama. Selanjutnya adalah kelompok laki-laki yang terakhir. Iya, nanti sebelah itu kamu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farah juga. Di sini kita tentang peta guru. Yang pertama letak astronomi yaitu 6 derajat 50 derajat sampai 7 derajat 5 selatan dan 111 derajat 25 sampai 110 derajat. Geografis utara Kabupaten Sumedang, selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk, timur Kabupaten Lamongan, barat Kabupaten Ngawi. Geologi terletak di Jawa Timur, Sumatera. Area pegunungan Kepala Sumber bagian selatan. Area sumber bagian arah barat. Kita cuaca. Cuacanya yaitu hujan dan kemarau dan cenderung tropis. Lalu untuk astronomi itu posisinya yang berada di sekitar katulistiwa membuat daerah menerima panas sampai sinar matahari 14 tahun. Memiliki curah hujan tinggi akibat penguapan dan pertemuan angin kencang. Lalu geografis terdapat angin laut ombak dari Laut Jawa yang menyebabkan meningkatkan curah hujan. Pegunungan cenderung di sebelah selatan menyebabkan efek bayangan hujan dan variasi suhu. Lalu ada geologis, satu memiliki topografi beragam, memiliki jenis tanah dan batuan sedimen, dan terdapat aktivitas geologi hujan dan tepungan sungai. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke. Yang lain, tolong sedang diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Timur dengan Kabupaten Lamongan, Selatan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang, Barat dengan Kabupaten Ngawi dan Blora. Secara geologis, Kabupaten Gunung Meletus didominasi oleh dataran rendah yang diapit oleh perbukitan di selatan dan barat. Secara geomorfologis, Kabupaten Gunung Meletus didominasi oleh dataran rendah yang aliran yang ada di bawah Solo, serta perbedaan bagian selatan dan utara yang merupakan bagian dari pegunungan Kapur Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari teman-teman kalian yang belum presentasikan tadi, ya hampir semuanya sama. Sudah bisa menyebutkan letak astronomisnya Bojonegoro. Berapa sih letak astronomisnya Bojonegoro? 6 derajat 59. Apa? 7 derajat 47. Bintang selatan. Bintang selatan. Oke. Apa akibatnya? Itu tadi yang belum muncul di dalam presentasi kalian. Dari letak astronomis seperti ini, maka hubungannya sama iklim itu bisa disatukan, tidak terpisahkan, begitu. Sehingga tadi ada yang menyampaikan iklim tadi sudah kelompok yang 20, 25 dan kelompok terakhir itu tadi yang kelompok aksen terakhir itu aksen berapa? 37 ya. Ya jadi saya melihat dari kelompok ini ada 3 yang bagus gitu ya, yang lainnya bagus, tapi ini yang lebih mendekati ilmunya itu semuanya sudah tersampaikan, yaitu absen yang 20, 25 sama 37. Kenapa sih Bojonegoro itu ada banyak sekali cocok untuk tanaman tembakau? Ya karena letak lintangnya, iklimnya tropis, cocok sekali untuk syarat tumbuhnya tembakau. Bagaimana dengan letak geologisnya? Geologisnya ternyata di Bojonegoro itu ada batuan sebagai sumber minyak, sehingga beberapa titik di Kabupaten Bojonegoro memiliki cadangan minyak. Kalian bisa menghubungkan itu. Posisi strategisnya Bojonegoro, apa keuntungannya? Begitu juga dengan geomorfologis. Tadi saya sudah betul menyebutkan ada pegunungan kapur ya. Maka di Bojonegoro juga ditemukan anak sumber daya alam berupa kapur. Mungkin untuk tadi menyampaikannya dapur. Kapur. Seperti pegunungan Kapur Kendeng, mulai dari Bojonegoro, Tuban itu kan sama kapur. Sehingga dia cocok untuk sumber daya alam, misalkan pertambangan kapur. Nah, anak-anak semuanya, kita kembali ke Mobile Legend ya, ke Geolegend tadi.
Sorry, ini tidak terkoneksi internet ya. Saya lupa menyambungkan dengan hotspot saya. Jadi posisi strategis itu ada hubungannya sama potensi sumber daya alam yang ada di suatu daerah tersebut. Contohnya tadi letaknya Bojonegoro berada di tengah derajat, berarti kan iklimnya tropis. Oh cocok untuk misalkan tembakau karena kan dia panas. Oke, selanjutnya. Next, ini posisi Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua. ya, Asia, Australia, dan Samudra Pasifik. Bagaimana dengan posisinya Bojonegoro? Utara apa? Tuban. Tuban. Lalu selatan apa? Barat apa? Timur apa? Oke. Selanjutnya letak geologis. Geologis untuk Indonesia itu pertemuan tiga lempeng. Lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bagaimana dengan letak geologisnya Bojonegoro? Bagaimana dengan geologisnya Bojonegoro? Berada di zona endem. Oke, kita lanjutkan kedua. Inilah petanya Bojonegoro. Yang sudah kalian lihat tadi. Terima kasih sudah di-print semuanya. Lalu kita coba lihat posisi artinya dengan menggunakan Google Earth. Ini ya, ini kan. Bojonegoro. Kita perbesar kembali, kita lebih dekat ya. Ya, kalian bisa mencari rumahmu juga bisa. Bojonegoro dilalui oleh Sungai Iya. Baru utama Bojonegoro makna ini. Kita dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Kamu kalau mencari SMP juga bisa. Dari SMP juga bisa. Ya ini SMP juga. Ini ya. Jadi nanti kalau kalian
kelebihan. Keuntungan sama kekurangannya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke fitur yang keempat. Ya. Yuk, anak-anak hebat, mari kita analisis infografis berikut ini. Nah, ini kalau briefing aku udah kayak mohon maaf kebalik. Tapi kalau kamu kan bukanya di handphone, bisa dibuka ya handphonenya. Sudah bisa terbuka handphonenya? Handphonenya diwalek-walek kan bisa. Ini saya matanya kemarin miring. Itu infografis tentang apa? Dan permasalahannya. Anak-anak semuanya bahwa kita melihat kalau ada di buku paket itu berarti halaman 23. Sudah? Mari kita baca infografis tentang letak strategisnya Indonesia. Dari letak astronomis, maka Indonesia untuk iklimnya menjadi daerah pertemuan massa udara antar tropis atau DKAP. Memiliki pola curah hujan ekuatorial dan non-zonal. Letak Indonesia di khatulistiwa, maka pola curah hujannya menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Hubungannya tentang ketersediaan sumber daya alam. Nah, di dalam infografis itu pengaruh pada ekonomi, coba kita lihat salah satunya sumber daya alam hutan. Yang paling banyak itu adalah pulau mana? Papua. Berapa persen? 38,2. Di situ satuannya dalam juta hektar. Yang paling kecil di mana? Bali dan Nusa Tenggara. Berapa? 2,6 juta hektar. Itu untuk sumber daya hutan. Sekarang kita lihat sumber daya barang tambang. Karena berhubungan dengan posisi geologis dan geomorfologi. Tentunya Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Kalau wilayah memiliki banyak gunung api aktif, otomatis sumber daya alam tambangnya akan melimpah. Karena faktor terbentuknya bahan tambang itu juga karena prosesnya magma. Oke, barang tambang di situ paling banyak apa? Manufaktur. Paling banyak bahan tambang apa? Manufaktur itu adalah kontribusi sektor pertambangan. Tapi dalam persentase pertambangan yang paling banyak itu industri apa? Migas. Yaitu berapa? 57%. Baru yang lainnya mineral. Misalkan emas, timah, nikel itu kategori mineral. Ada 40%. Kita lihat sekarang Indonesia posisi geografisnya 2 samudra 2 benua, berarti lautnya banyak. Kamu kalau lihat ya, memiliki luas laut yang relatif besar. Maka hubungannya adalah sumber daya laut dan pesisir. Mangrove-nya kita berapa persen? Berapa juta hektar? 3,49 juta hektar. Lalu ekosistem terumbu karangnya 2,5 juta hektar. Termasuk terumbu karang yang eksotis atau bagus adalah Indonesia karena tropis. Maka dia lebih varietas terumbu karangnya banyak daripada di luar negeri. Makanya banyak orang
pasti untuk liburan ke sini. Mbak, untuk guyu wae. Kok guyu wae? Kok coy disimpen dulu. Tak main kaca, main apa? Handphone. Lihat ya. Jangan senyum-senyum. Kita serius. Ya, itu tadi adalah beberapa infografis yang diberikan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia dikarenakan posisinya. Kalau posisinya Indonesia tidak seperti ini, ya dia tidak akan memperoleh banyak sumber daya alam seperti itu. Contohnya Eropa, tidak sekompleks Indonesia. Monoton dia, karena iklimnya iklim Eropa, bukan tropis Eropa, iklim sedang. Kita lanjutkan sekarang ke fitur 5, explain. Oke, di sini bisa dibaca nggak itu nak? Kecil-kecil tuh. Kalian akan membuat sebuah proyek sesuai dengan kemampuan kalian tentang posisi strategis Indonesia dalam konteks geopolitik dan geostrategi. Bisa berupa poster, bisa berupa presentasi multimedia, ataukah video atau infografis. Kalian pilih salah satu saja, pokoknya masih tetap sama. Infografis itu ya barusan yang kita lihat tadi. Atau sekarang yang lagi viral, yaitu membuat video dari kartun yang bisa bicara menggunakan Canva. Pernah melihat itu? Kalian bisa membuatnya, boleh ya, malah bagus. Tujuan tugasnya adalah meningkatkan pemahaman tentang posisi geografis Indonesia, meningkatkan keterampilan penelitian dan analisis, dan mendorong kreativitas dalam penyampaian informasi. Oke, saya bisa dilanjutkan. Langkah-langkahnya adalah, ini kamu lihat, kalian pelajari tentang posisi geografis Indonesia. Kalau kalian sudah mencari Bojonegoro, maka saatnya sekarang mencari Indonesia, termasuk letak strategisnya di antara dua benua maupun dua samudra. Identifikasi posisi strategis itu. Yang pertama, kamu lihat jalur perdagangan internasional. Kenapa Indonesia menjadi transit internasional? Oh, karena barang dari Eropa mau ke Australia berhentinya di Indonesia. Jadi kalian cari jalur perdagangan internasional. Yang kedua, kekayaan sumber daya alamnya Indonesia. Yang ketiga, keberagaman budaya dan etnis itu ternyata berdampak juga dari posisinya Asia, Australia. Maka Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya, etnis, mungkin juga agama. Karena apa? Pedagang dulu ketika masuk dari Asia mau ke Australia gitu juga berhenti atau singgah beberapa bulan di Indonesia, itu juga ternyata ada misi untuk menyebarkan apa yang dia bawa. Lalu hubungan diplomatik dengan negara lain. Ada 4 ini inti dari isi yang kalian buat. Karyanya bisa format karya poster, presentasi, video atau infografis. Rancang karya yang informatif dan menarik, lalu sertakan bisa peta, grafik, atau gambar yang relevan dengan 4 poin ini tadi. Ya. Nanti kita presentasinya adalah kalian mengupload di media sosial. Ya. Presentasinya tadi sudah, sekarang ganti presentasinya bentuknya adalah mengupload di media sosial. Nanti silakan ditautkan sama metodenya Mutia. Lalu kriteria penilaiannya adalah kualitas riset itu adalah kualitas isi materinya itu 30%, misalkan ketepatan dan kedalaman informasi yang kamu sajikan. Lalu kreativitas, presentasi dan juga refleksi. Itu batas waktunya paling lambat minggu keempat di bulan Agustus. Sekarang ini adalah minggu keberapa? Jadi kalian bisa membuat paling akhir adalah minggu keempat. Oke. Baik, oke. Hari ini saya pengen ada yang menyampaikan refleksinya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Akhirnya kamu mendapatkan informasi tentang
kalian bisa menyampaikan rasa senang atau saya akhirnya mengetahui. Silakan, siapa yang mau coba untuk angkat tangan? Dari sekian ini tidak mau menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan, siapa? Regita mau? Ya, silakan. Bisa berdiri Regita? Saya tinggal di Bojonegoro selama 16 tahun. Saya baru tahu tentang astronomisnya, geologisnya, Oh iya? geomorfologisnya di Kota Bojonegoro. Oke. Oke, ya. Jadi ya apa ya Bu? Kayak apa sih Bu? Angin, wow. Iya, aku baru. Kita sama-sama belajar. Oke. Ya, terima kasih Regita. Jadi menurut Regita, akhirnya dari pembelajaran geografi di posisi strategis Indonesia dengan topik kecilnya yaitu Bojonegoro, mengetahui letak astronomisnya Bojonegoro, letak geologisnya, geomorfologis dan juga geografi. Selama ini tahunya, oh di situ aku sebelah sama Tuban ada pantainya. Nah, tapi pas Tuban itu posisinya utara, selatan, barat atau timurnya Bojonegoro. Nah, sekarang alhamdulillah kalian semuanya sudah mengetahuinya. Untuk itu pesannya Bu Tria sebagai generasi muda, maka kalian bisa menjaga kelestarian atau menjaga apa yang telah dimiliki di Bojonegoro, sumber daya alamnya. Jangan dirusak, terutama adalah hutan-hutan yang ada di Bojonegoro. Nanti mungkin kalian suatu saat nanti menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang bupati atau menjadi seorang pengusaha. Jika punya usaha ya tetap pada rulesnya ada etika lingkungan. Karena lingkungan kita itu luar biasa kaya tentang sumber daya alam baik hutan maupun bahan tambang. Nah, kalau kita masih menggunakan konsep etika lingkungan, insya Allah nanti akan tetap terjaga. Seperti materi kita pada pertemuan yang lalu mungkin saya pernah menyinggung tentang etika lingkungan. Oke, kalau gitu anak-anak semuanya jangan lupa mulai dicicil ya proyeknya untuk dikerjakan, didiskusikan bentuknya seperti apa. Kalau ada apa-apa ya nanti bisa melakukan saya. Saya cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan yang akan datang kita menuju ke fitur berapa berarti? 5 ya? Oke, kita ke fitur 5, insya Allah sampai fitur 9 akan selesai. Karena 5 kan sebetulnya bikin proyekan. Baik, Putri mohon maaf. Sampai ketemu. Ya. See you next time. Bye-bye. Terima kasih Putri ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ditata rapi bangkunya. Terus persiapan untuk sholat asar berjamaah. Terima kasih.